Nun mati bertemu dengan ya, ini bukan idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah, nun mati bertemu dengan ya dalam dua kalimat, tapi ini nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Kalau nun mati bertemu dengan ya dalam dua kalimat, itu disebut idgham bi gunnah, diingat. Tapi kalau nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimat, itu bukan idgham bi gunnah, melainkan ini adalah izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Contohnya seperti ini. Bagaimana cara membaca izhar mutlaq? Tidak boleh masuk dengan berdengung. Kalau masuk dengan berdengung itu punya idgham bi gunnah. Kalau izhar mutlaq yaitu cara membacanya harus dengan jelas, sama seperti izhar biasa. Contohnya fid dunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ILIC yang beriman dan pencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar praktik langsung di Al-Qur'an pada surah Al-Imran dari ayat 20. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ta, ini disebut izhar syafawi. Cara membaca izhar syafawi yaitu dengan cara jelas. Terus selanjutnya huruf jim, jim sukun, ini jim sukun, jim mati, ini adalah huruf qalqalah, termasuk huruf qalqalah. Cara membaca huruf qalqalah yaitu dengan cara memantulkan bunyi bacaan. Contohnya فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. Terus selanjutnya di sini ada kasrah bertemu dengan ya sukun, ini disebut mad tabi'i atau mad asli. Fathah berdiri yaitu panjangnya adalah 2 harakat. Mim bertasdid ini disebut gunnah. Cara membaca gunnah yaitu dengan cara berdengung. Terus selanjutnya kasrah berdiri, ini panjangnya juga sama yaitu adalah 2 harakat. Contohnya wal ummiyina aslamtum. Mim mati bertemu dengan ta, ini disebut izhar syafawi. Cara membaca izhar syafawi yaitu dengan cara jelas. Nun mati bertemu dengan hamzah, ini disebut izhar. Cara membaca izhar yaitu dengan cara jelas. Terus dhamma bertemu dengan waw sukun, ini disebut mad tabi'i atau mad asli. Terus selanjutnya di sini ada nun mati bertemu dengan ta, ini disebut ikhfa. Cara membaca ikhfa yaitu dengan cara samar dan berdengung. Contohnya فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ
tadaw wa in tawallaw, seperti itu. Wa in tawallaw. Terus sama, ini nun bertasdid sama dengan yang tadi, ini mim bertasdid, ini nun bertasdid. Maka ini disebut gunnah. Gunnah yaitu ada dua, satu nun bertasdid, dua mim bertasdid. Apabila ada nun bertasdid ataupun mim bertasdid itu disebut gunnah. Cara membaca gunnah yaitu dengan cara berdengung. Fathah bertemu dengan alif ini disebut mat tabi'i atau mat asli. Contohnya seperti ini. Wa in tawallaw fa innama. Terus selanjutnya di sini ada fathah berdiri yaitu panjangnya adalah 2 harokat. Fa innama 'alaikal balagh. Terus selanjutnya di sini ada kasrah bertemu dengan ya sukun, ini disebut mat tabi'i ataupun juga bisa disebut mat asli. Tanwin bertemu dengan huruf ba, ini disebut ifa. Cara membaca ifa yaitu harus berbunyi mim. Makanya di sini terdapat mim kecil. Ini menandakan bahwa ketika membaca ifa harus berbunyi mim. Contohnya basirum bil ibad. Ini fathah bertemu dengan alif, ini disebut mat tabi'i. Dal, apabila ada huruf dal di akhir kalimat ataupun di akhir kata, ini cara membacanya harus memantulkan bunyi bacaan karena huruf dal tersebut ini adalah termasuk huruf qalqalah. Wallahu basirum bil ibad. Seperti itu. Kita lanjutkan. Innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Di sini ada huruf qalqalah yaitu qaf sukun, qaf mati. Cara membaca huruf qalqalah yaitu memantulkan bunyi bacaan, memantulkan bunyi huruf. Terus selanjutnya dhammah bertemu dengan waw sukun, ini disebut mat tabi'i atau mat asli.
panjangnya yaitu adalah 2 harokat. Terus selanjutnya kasrah bertemu dengan ya sukun, ini juga disebut mad tabi'i. Contohnya seperti ini. Wa yaqtuluna alladzina, wa yaqtuluna alladzina. Terus selanjutnya dhamma bertemu dengan waw sukun, ini juga disebut mad tabi'i. Ya'muruna, seperti itu. Ya'muruna. Terus selanjutnya di sini ada nun bertasdid, ini disebut gunnah. Cara membaca gunnah yaitu dengan cara berdengung. Fathah bertemu dengan alif, ini disebut mad tabi'i, panjangnya yaitu adalah 2 harokat. Berarti setelah membaca gunnah, selanjutnya membaca mad tabi'i. Contohnya seperti ini. Bil qisti minan nasi. Terus selanjutnya di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba, ini disebut ikhfa syafawi. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan cara samar. Contohnya fabashirhum bi'adzab. Tanwin bertemu dengan hamzah, ini disebut idhar. Cara membaca idhar yaitu dengan cara jelas. Fathah bertemu dengan alif, ini disebut mad tabi'i. Kasrah bertemu dengan ya sukun, ini juga disebut mad tabi'i. Kita lanjutkan di sini. Ini adalah mad wajib muttasil. Mengapa disebut mad wajib muttasil? Karena dalam satu kalimat terdapat mad, ini mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya yaitu adalah 4 sampai 5 harokat. Contohnya ulaika, seperti itu. Kasrah bertemu dengan ya sukun, ini disebut mad tabi'i atau mad asli. Selanjutnya fathah bertemu dengan alif, sama, ini adalah mad tabi'i atau mad asli. Ulaika alladzina habitat a'maluhum. Mim mati bertemu dengan huruf fa, ini disebut idhar syafawi. Cara membacanya yaitu harus dengan jelas. Ini nun mati bertemu dengan ya, ini bukan idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah, nun mati bertemu dengan ya dalam 2 kalimat, tapi ini nun mati bertemu dengan ya dalam 1 kalimat. Kalau nun mati bertemu dengan ya dalam 2 kalimat, itu disebut idgham bi gunnah, diingat. Tapi kalau nun mati bertemu dengan ya dalam 1 kalimat, itu bukan idgham bi gunnah, melainkan ini adalah idhar mutlaq. Idhar mutlaq. Contohnya seperti ini. Bagaimana cara membaca idhar mutlaq? Tidak boleh masuk dengan berdengung. Kalau masuk dengan berdengung itu punya idgham bi gunnah. Kalau idhar mutlaq yaitu cara membacanya harus dengan jelas, sama seperti idhar biasa. Contohnya fid dunya, seperti itu. Bukan dibaca fid dunya, itu salah. Tapi yang benar fid dunya. Diingat-ingat, kalau nun mati bertemu dengan ya dalam 2 kalimat itu disebut idgham bi gunnah. Namun kalau nun mati bertemu dengan ya dalam 1 kalimat itu disebut idhar mutlaq. Terus selanjutnya fathah bertemu dengan alif, ini disebut mad asli. Fathah berdiri, mad asli, panjangnya yaitu adalah 2 harokat. Fathah bertemu dengan alif, mad tabi'i, panjangnya yaitu adalah 2 harokat. Mim mati bertemu dengan mim, ini disebut idgham mimi. Nun mati bertemu dengan nun, ini disebut idgham bi gunnah. Ini idgham bi gunnah kalau dua apa? Kalau 2 kalimat, kalau 2 kata ini. Nun mati bertemu dengan nun. Ini kan 1 kalimat. Ini 2 kalimat. Kalimat yang pertama min, kalimat yang kedua
nasirin. Ini bukan. Ini ini termasuk kalimat ini. Dunya, ini satu kalimat. Dunya, seperti itu. Selanjutnya mim mati bertemu dengan ta, ini disebut idhar safawi. Cara membacanya yaitu dengan jelas. Kasra bertemu dengan ya sukun, ini disebut mat tabi'i atau mat asli. Dhamma bertemu dengan waw sukun, dhamma bertemu dengan waw sukun, ini juga disebut mat tabi'i atau mat asli. Kasra bertemu dengan ya sukun, ini disebut mat tabi'i atau mat asli. Tanwin bertemu dengan mim, ini disebut idgham bi gunnah. Cara membaca idgham bi gunnah sama seperti yang tadi, seperti yang ini. Cara membacanya yaitu dengan masuk berdengung-dengung. Contohnya kuntu nasibam minal kitabi. Ini dal sukun, dal mati, ini disebut huruf qalqalah. Cara membaca huruf qalqalah memantulkan bunyi bacaan yunda'auna. Dal termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah yaitu ada 5 yang disingkat dengan di toko baju ataupun kontok bujadin. Terus selanjutnya fathah berdiri, panjangnya sama yaitu adalah 2 harokat. Terus selanjutnya mim mati bertemu dengan tha, ini disebut idhar safawi. Cara membaca idhar safawi yaitu dengan cara jelas. Mim bertasdid ini disebut gunnah. Cara membacanya yaitu harus dengan cara dengung. Thumma. Terus fathah berdiri, panjangnya yaitu adalah 2 harokat. Kasrah bertemu dengan ya sukun, ini disebut mat tabi'i. Tanwin bertemu dengan mim, ini disebut idgham bi gunnah. Nun mati bertemu dengan ha, ini disebut idhar. Disebut idhar. Mim mati bertemu dengan wawu, ini juga disebut idhar safawi. Mim mati bertemu dengan mim, ini disebut idgham mimi. Terus dhamma bertemu dengan waw sukun, ini adalah mat tabi'i atau mat asli. Panjangnya yaitu adalah 2 harokat. Kalau nun mati bertemu dengan ha, ini disebut idhar. Cara membacanya yaitu dengan jelas. Contohnya seperti ini. Thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat ILEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.